Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang telah dirapatkan, diskusikan oleh pengurus dan jatuh pada malam hari ini. Insyaallah akan kita melaksanakan, menyelenggarakan Maulatul Rasul, waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa imma ta'uqtilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurra Allah syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'iznillahi kitaban muajjalan wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi asy-syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahamu lima asabahum fi sabilillah fama wahamu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmi
Bismillahirrahmanirrahim. Abtani'ur Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu, para jamaah, hamba-hamba Allah yang berhadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali yang saya muliakan para asatidz, para tuan guru, bersama kita hadir tim dari Al-Barzanji dan Marhaban. Ada Ustadz Syukriyal, ada Bang Haji Wahid, ada Bapak Imam dan para muazzin, orang-orang tua kita, sesepuh dan penasehat dari Musalla Al-Karomah yang kita hormati, Bapak Ketua RT T03, ada Ketua Musalla Bang Haji Deni. Kalau sebut beliau ini ditambah ujungnya, orang Dumai pasti tahu. Kemudian Bapak Ibu yang saya tak bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah semua kita adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir dan juga mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu, tadi saya katakan ke Pak Ketua, ketika abang saya protokol menyebutkan susunan acara, maka satu di antaranya selain baca Quran oleh imam kita, ada lantunan Al-Barzanji. Di kampung kami, Bang, itu tradisi. Makanya kalau Maulid Nabi di kami itu tidak ada malam, yang ada siang. Kalau gabungan ibu-ibu dengan bapak-bapak di masjid atau di surau, kami sana tak ada musala namanya surau. Itu jam 8 sampai jam 10 itu memang lengkap Al-Barzanji dan Marhabannya. Gantian yang ibu-ibu di teras luar, nanti habis bapak-bapak di dalam. 10 menjelang zuhur barulah dengan ceramah. Ceramahnya 2 jam. Kalau di sini Pak sejam paling lama kena air minum 600. Saya takut tadi ditaruh 2 botol. Ini biasa tengah malam, Pak. Kena 1 botol berarti sejam paling lama. Tapi kan sayang pula terlalu dingin yang di luar. Tadi dah disiap-siapkan. Saya tadi tak agak lama, tapi pada disebutkan oleh protokol tadi, bapak-bapak lah nyiapkan bumbu masak. Ini kan tak usah lama-lama. Kalau nanti tengah malam nanti awak masuk angin, lauk sejuk, nasi tak panas lagi kan, gitu ya. Jadi tak usah kita lama-lama. Sebab kalau kita renungkan Al-Barzanji tadi, sebahagian sudah menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad itu. Macam mana dia dilahirkan? Ada nama tadi, Asyah dan Maryam. Ada tadi kan? Itulah orang yang di malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau 53 sebelum Hijriah
dua wanita cantik dari surga itu datang silaturahim menengok Siti Aminah yang sebentar lagi akan melahirkan. Itu tadi ada diceritakan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para tuan guru yang mulia. Siapakah orang yang pertama merayakan, menyambut gembira atas kelahiran Rasulullah ini? Mungkin kita ada yang tahu. Siapa? Siapa? Abu Lahab. Benar. Orang yang gembira, belum jadi musuh dia gini, tapi dapat kabar ketika seorang bayi laki-laki dari Siti Aminah, anaknya Abdullah itu saudara kandungnya seayah dan seibu. Ayahnya Abdul Muttalib punya anak Abdullah menikah dengan Siti Aminah, dapat seorang anak 6 bulan sebelum lahir Nabi Muhammad. Ayahnya meninggal di kota Madinah. Lalu dia lahir 3 bulan setelah ayahnya meninggal di rumah ibunya sendiri di Mekah, di rumah Siti Aminah. Abu Lahab dapat kabar. Siapa yang mengabari Abu Lahab? Budaknya. Siapa budaknya? Suwaibah. Siapa Suwaibah itu? Masuk dalam daftar yang menyusui Nabi. Suwaibah ini Bapak Ibu, dia budaknya Abu Lahab. Dia juga dalam sejarah ikut membantu atas kelahiran Rasulullah itu. Dia menyaksikan, dia menengok, dia membantu. Berita itu dia bawa balik ke hadapan Abu Lahab. Mendengar itu Abu Lahab sangat gembira, riang hati. Ada yang menceritakan sampai-sampai beliau mengumpulkan makanan, menghadiahkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Gembira dan senang dia. Atas kabar itu maka dia bebaskan Suwaibah itu dari perbudakan dia. Inilah hadiah yang diberikan Abu Lahab kepada Suwaibah, dimerdekakan dia. Makanya Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita temukan dalam satu riwayat bahwa Abu Lahab itu ditemukan dalam mimpi bahwa dia mendapat keringanan siksaan Allah setiap hari Senin. Itu dasar. Yang kedua, Rasulullah SAW sendiri bahagia atas hari kelahirannya. Makanya sampai kita hari ini ada puasa sunnah Senin. Itulah Nabi itu bahagia dan senang bersyukur kepada Allah atas kelahiran di hari Senin itu. Nabi puasa. Nah, yang ketiga, ulama besar kita termasuk ulama besar Imam Asyuyuti mengatakan seorang kafir saja bernama Abu Lahab yang menyerang Nabi, yang selalu mengganggu Nabi ketika setelah diangkat menjadi Rasul, padahal ketika lahir dulu dia sangat sayang, dialah orang yang pertama bahagia, dia hadiahkan Suwaibah karena Allah memberitahu atas kelahiran Nabi Muhammad, dihadiahkan kebebasan dari perbudakan, tapi dia pula akhirnya memusuhi Nabi. Dia saja dapat keringan siksaan, apatah lagi kita. Makanya salah satu kegembiraan itu lahirlah kitab Al-Barzanji ini, Pak. Kalau kami Melayu di Injil itu penduduk juga banyak, senang orang itu kalau datang maulid ini. Tanggal 1 maulid aja atau 12 1 Rabiul Awal itu sudah dipesan-pesan rumah masjid tanggal ini, musola nanti tanggal sini, PKK sana, sampai ke PKK itu lomba-lomba itu. Dipanggil 10 PKK, tampil Al-Barzanji masing-masing, sejam terakhir baru ceramah. Makanya sampai mengerti
Ada kampung-kampungnya Pak Rusdi Zainal itu, Manda. Nama desa Bola Abdul Wahid gubernur sekarang, nama desanya dia lahir itu dekat apa? Simbar, nama daerah. Di belakang situ dia lahir, itu masih satu kecamatan. Kami sebelah sini desa Batu Aceh, dia sebelah sini desa Belaras, Pak Rusdi Zainal sebelah kanan satu kecamatan, 13 desa. Ada desa Bente namanya Pak. Bente nama desa itu di tengah-tengah kotanya kecamatan itu pakai terjemah. Al-Barzani itu diterjemahkan sama mereka. Setelah didendangkan, diterjemahkan. Akhirnya kelas semasa saya nih Pak, generasi semasa saya ini, alhamdulillah Pak, ngerti cerita Muhammad itu dengan setiap hari Maulid mendengarkan dikisahkan. Jadi ibu bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan ini untuk kita adalah jangan pernah lagi enggan untuk memperingati Maulid Nabi yang kita isikan dengan kajian khusus kisah Nabi Muhammad dan menceritakan perjalanan hidupnya. Karena itu dibutuhkan hari ini. Hasil penelitian guru besar saya Pak, salah satu jalan untuk mengembalikan karakter generasi kita hari ini adalah mendengarkan kepada mereka, menceritakan kepada mereka tentang sosok Rasulullah SAW. Kalau anak kita tak kenal lengan dari Nabi Muhammad, bagaimana kita mau menciptakan anak kita berperilaku baik? Karena Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tadi sudah menyebutkan laqad kana, lam taukid kata Ustaz Syukrian ditambah 4 huruf mustariqah, masuk kepada fi'il mudhari maknanya kadang-kadang, masuk kepada fi'il mati makna sesungguhnya. Sesungguhnya karena telah ada lakum untukmu bagi kalian fi Rasulillah, dalam diri Nabi itu sebagai utusan Allah, uswatun hasanah, figur terbaik Pak. Jadi kalau ada anak kita hari ini habis waktu dengan jid-jidnya, lupa dengan sholatnya, berbicaraannya itu sudah tak baik-baik lagi dengan orang tuanya, itu salah satu faktor itu Pak. Karena mereka tak dikenal lagi dengan sosoknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya katakan, tolonglah Bapak Ibu guru, sejarah ini selalu diisi di tengah-tengah anak-anak kita berada di sekolah. Sedang istirahat kan ya, sedang makan, duduk bersama dengan anak-anak, kenalkan dengan Rasulullah SAW. Saya sering katakan, Bapak Ibu sudah tahu ada pelawak Kristen, siapa namanya? Mongol itu. 40 buku tentang Nabi diakui oleh dia telah baca 40 buku. Kita berapa? Kita berapa buku dah pernah baca? Ini kali berapa kita datang Maulid? Setahun ini kali yang berapa kita datang Maulid? Yang setahun ini aja? Ada yang pertama nih Ibu ya? Ada yang pertama nih. Ada yang kedua kali, ada yang dah ketiga kali. Mongol 40 buku tentang Nabi Muhammad dah dibaca dia. Apa kesimpulan dia? Tak kutemukan sedikit pun cacat seorang Rasul, seorang Muhammad tentang budi pekertinya. Tidak ada cacat akhlak dan moralnya dari buku yang sudah dia baca. Islam aja kawan tuh belum. Kalau Allah kasih hidayah, mungkin dia masuk Islam sebagaimana seorang ya ahli kitab ketika dilaporkan oleh Khadijah atas apa yang dialami oleh Nabi Muhammad pulang dari Gua Hira, menggigil, minta diselimutin, rasa takut luar biasa. Apa kata ahli kitab itu? Itulah tanda-tanda kenabian sudah datang kepada dirinya. Andaikan kenabian yang sempurna, agama yang dibawanya sudah selesai, akulah yang pertama akan mengikuti ajarannya.
Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pertama. Ya, kita ingin itu yang pertama. Supaya dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita tak kehilangan jejak Rasul itu. Tanyalah dengan beliau. 8 hari di Madinah. Hari ini pakai sistem haji, Pak. Kalau tidak ada kartu nusuk, tidak ada daftar masuk Raudhah, maka pakai aplikasi. Hampir setiap hari selama 8 hari jamaah datang ke kita. Saya sebagai pemimpin ibadah datang. Mau Ustaz, udah keluar jadwalnya? Belum, Bu. Macam mana cara Pak Ustaz tak bisa masuk Raudhah, tak bisa jamaah? Kerinduan itu luar biasa Bapak Ibu. Ada jamaah kita setiap hari, Pak, setiap pagi habis sholat subuh itu ramai-ramai. Putar lagi ke sini cuma untuk ziarah ke makam Rasul. Ketika lewat itu Pak, semuanya cengeng, semuanya menangis, ada yang terharu, ada yang harus diusir oleh polisi yang menjaga di situ. Karena mungkin perasaannya itu adalah seolah-olah dia berada bersama Rasulullah SAW. Ini kerinduan yang luar biasa. Oleh karena itu, tolong sekali lagi Bapak Ibu, demi generasi kita di masa depan, ceritakan kepada anak-anak kita tentang sosok yang mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa teladan yang kita ambil, Pak? Teladan apa yang bisa kita tiru dari hidup Nabi? Yang pertama adalah Nabi itu disebutkan dalam riwayat Ahmad, beliau diutus oleh Allah itu tugasnya menyempurnakan akhlak. Aku diutus, kata Nabi, oleh Allah ke permukaan bumi ini adalah untuk menyempurnakan utamin makarimal akhlak. Maksudnya apa Bapak Ibu? Sepeninggalan Nabi terakhir sebelum rahim Nabi Muhammad Isa alaihissalam, berapa lamanya? Kelahiran Nabi 571 Masehi. Sedangkan masih dihitung sejak tanggal kelahiran Nabi Isa, berarti 570 tahun lebih kurang. Itulah jarak setelah Nabi Isa diangkat ke langit hingga baru lahir Rasulullah. Itulah kehidupan yang kita kenal di Mekah, itu kehidupan jahiliyah ketika itu. Ada berhala 360 Pak. Yang besar-besar disebutkan di dalam Al-Quran, Lata, Manna, Uzza, ada. Belum lagi yang laki-laki hobinya berjudi, minuman keras. Anak perempuan kalau nampaknya jenis kelaminnya perempuan lahir, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Yang suka sapi sedang berdiri, diambil aja mana daging yang ketujuh sama dia. Tidak ada lagi tatanan akhlak di kalangan itu, di masa itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang diceritakan oleh Abang tadi, karena tadi satu disebutkan, api yang tak pernah padam. Api yang tak pernah padam yang menjadi sembahan bagi Majusi, malam Senin 12 Rabiul Awal, tanpa angin kencang mati seketika. Kalau tak tengok Pak, naik lantai 13 di Mekah itu, pada pukul agak lewat malam sampai menjelang subuh, angin datang mengganggu kencang. Tapi malam 12 Rabiul Awal itu, malam di mana akan kelahiran Nabi, orang Arab merasa ada keindahan yang tak pernah mereka dapatkan. Di malam Senin tanggal 12 itu Rabiul Awal. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanda-tanda lain runtuhnya para berhala-berhala yang tadi berada di sini Ka'bah. Sebelum jauh itu Bapak Ibu, makanya kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah, karena belum ada tahun Masehi Hijriahnya.
Tapi tolong pesankan, kalau disebutkan tanggal berapa kelahiran Rasulullah itu, sebutkan tanggalnya. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, atau bersamaan dengan tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena di masa itu ada satu pasukan besar bergajah. Siapa pemimpinnya? Abraham. Apa tujuannya? Untuk meruntuhkan Ka'bah, karena dianggap Ka'bah adalah satu kekuatan yang orang ketika itu berhimpun berada di situ, yang tujuannya kalau Ka'bah itu dimusnahkan, Ka'bah itu diruntuh, orang akan berbondong-bondong beribadah ke tempat dia. Kenapa? Karena di daerah lain sudah musnah semua dan sudah tunduk, kecuali kota Mekah yang belum. Mau dibawa ke sana. Apa kata Abdul Muthalib? Silakan kau datang, mau runtuh-runtuhlah. Kalau ngajak perang, kami tidak ada tentara yang berlatih, kami tidak ada senjata. Kalau kau nak datang sini, datang saja lah. Tapi ingat ya, kau akan berhadapan dengan yang punya. Lu punya yo pak. Belum masuk kota Mekah, gajah yang sudah dilatih, kendaraan hewan yang sudah dilatih, siap tempur, udah menang berkali-kali. Tapi ketika akan masuk kota Mekah, dia duduk di situ. Mungkin itulah ada gajah duduk itu pada kain sarungnya. Duduk gajah tuh pak. Kita tahu juga terinspirasi orang buat kain sarung itu. Di majelis sejarah ini juga duduk gajah itu, dan ditusuk pak, dan dipukul, dan dicapuk, dia tak mau bergerak. Tapi ketika diputar arahkan balik kampung, dia mau ikut. Dalam keadaan dia disiksa, dalam keadaan kemauan yang kuat harus berhasil para tentara atas pimpinan Abraham, maka lama dan kelamaan dunia itu gelap. Macam mana hari dah hujan di komplek Jalan Arwana ini pak, gelap. Itu bingung gitu. Ini jam 12 baru, tapi kok kayak mau buku. Lupanya tengok ke atas, burung pak. Burung apa namanya deh? Burung ababil. Di mana kita tahu nama burung ababil? Ini dalam ayat Allah. Qairun ababil, burung ababil. Macam mana bentuk burung ababil itu? Kalau orang Injil bilang burung kelayang. Kalau orang sini mirip walet, mirip burung walet. Nah, dia tuh terbang itu melayang-layang pak. Makanya orang Melayu bilang burung kelayang. Ya macam pesawat itulah cara dia meluncur, naik, turun lagi hingga. Nah mirip itu pak. Tapi setiap paruh yang kecil, muncul yang kecil itu, terdapat batu kecil lebih kecil daripada kacang hijau. Ketika dilepas pak, lebih dahsyat daripada bom atom. Ternyata batu itu dari neraka. Makanya Ka'asbin makul, hancur berkeping-keping, bak daun kayu dimakan ular. Berkeping-keping pak, berserak-serak. Cuman anehnya katanya bangkainya tak bau. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah semua keadaan-keadaan aneh, perbuatan-perbuatan jahiliyah di masa itu, datangnya Rasulullah SAW menjadi hilang dan musnah. Artinya apa Bapak Ibu? Kalaulah hidup ini bertahan dengan kebaikan, jangan pernah takut Pak. Karena yang batil pasti musnah. Cuman kadang-kadang kita tak berbuat baik, tidak semangat, tidak kompak. Kalau kebaikan itu dilakukan dengan tidak kompak, bisa dikalahkan oleh kemaksiatan yang terstruktur Pak. Dulu saya kan 97 masuk pondok di Sumatera Barat. Karena sering aktif di keagamaan, saya masuk ke struktur KEMUI kecamatan. Lalu pada saat akan terjadi, besoknya terjadi tsunami Aceh. Hari ini kita rapat dengan 10 suku.
10 kepala suku dengan 10 jenis suku, lengkap dengan nenek mama, para alim ulama, tokoh masyarakat sampai kecamatan, Pak Camat pun hadir, wali negara juga hadir. Apa kesepakatannya Pak? 10 jenis kebiasaan yang bertentangan dengan agama itu mesti ditinggalkan oleh masyarakat. Satu di antaranya yang saya masih ingat adalah tidak boleh pakai selayar bagi pengantin. Makanya dulu sebelum itu pengantin di sana itu Pak, kalaulah pakai selayar putih itu Bu, itu tak pakai jilbab. Tapi sejak keputusan bersama back to masjid, kembali ke masjid, tidak ada lagi, tak boleh. Makanya kalau ibu pergi ke Latang Kamang, daerah yang masih kental dengan adat istiadat, cobalah pakai lepis, urusan kandung nagari, diusir Pak. Perempuan pakai celana lepis pergi ke wali nagari itu setingkat kecamatan Pak, karena dia tidak punya desa situ, yang ada dorong, di atas dorong wali negari setingkat dengan kecamatan. Hendak urusan tentang minta surat pengantar mau nikah, kau harus dapat dari nenek mama dulu, dari wali negari. Pergi urusan perempuan tuh pakai celana lepis, diusir Pak. Itu keadaan yang dicontohkan. Akhirnya Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada kesepakatan lagi apa? Tidak boleh beorgen lewat dari sebelum maghrib, itu harus berhenti. Biduan wajib pakaian dalam, tidak boleh. Apalagi kalau yang tak jelas jenis kelamin itu. Ada, cuma pernah ya? Ada kan? Tengok pakaian perempuan, suami laki-laki, tengok suami perempuan pakaiannya laki-laki. Kalau saya tak boleh, harus tutup aurat, tampil dengan baik. Nah, ibu ada satu lagi Pak. Saya kebetulan tinggal di daerah Gadut. Gadut itu bukan yang di Padang. Kalau Gadut Padang itu sama dengan Tapan kan, ada rumah sakit jiwa kan baru. Nah, kalau disebut Gadut Padang itu pasti lokasi rumah sakit jiwa. Ini yang di Bukit Tinggi. Saya tinggal di daerah situ Pak. Apa pelajaran saya dapat? Sepakat setiap jorong atau RT, kalau ada orang berjudi di situ, apapun jenisnya yang taruhan, yang mengundang kemaksiatan dan murka Allah, itu masyarakat usir dari situ. Tak boleh di kampung kami, pergilah sana. Sampai di sana orang satu usir lagi, pergilah sana. Pergilah sana. Akhirnya satu kecamatan tidak ada orang lagi berjudi di situ. Dulu sebelum tsunami Aceh disepakati hari itu. Sebab mereka sudah merasakan Pak, gelodo di padang panjang terjadi di bulan Ramadan menjelang maghrib, habis padang panjang tahun 80-an. Sibuk Pak, dah nak maghrib, pala 6 tu belum juga turun. Sampai buka baju kawan nak nurun balik 6 tak turun. Dah berganti teh tandua dengan teh sekali teh dah ganti dah. Itulah pekerjaan yang orang menjelang maghrib mau buku. Ketika itu Pak, udah gelap-gelap mau hujan. Ini cerita masih hidup Pak. Nyek itu masih hidup menceritakan ke saya, karena keluarganya ada tertimbun. Datang orang tua Pak, pakai lusuh dan tua mengingatkan Pak, orang dah maghrib ini berhentilah itu main domino, berhentilah koa, berhentilah judi dulu. Orang tak pukul kalian ini memang tak sadarkan diri, ketentu. Udahlah, bapak urusan bapak mau mati dekat sini juga cerita orang. Urusan mau pukul mana tak? Anehnya Pak, bapak itu pergi tanpa dapat hijab. Entah siapa itu. Tak lama sudah itu Pak, gelaplah lokasi jauh daripada gunung berapi itu kota Padang Panjang. Rupanya gelodo terjadi. Itulah tahun 80. Kan banyak yang tertimbun. Bayangkan Pak, di Pariaman satu desa ya Pak Haji, satu desa ya, waktu orang pernikahan itu daerah Pariaman, satu desa. Baru-baru ini kita dapat luar negeri berita, luar negeri berapa ribu, satu timbunan dan longsor besar. Banyak musibah terjadi. Ibu bapak yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk membentengi itu adalah pertama
cinta kepada Nabi. Akhlak anak kita itu bisa terbangun, jiwa mereka bisa dididik karena mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Allah sudah katakan di dalam ayatnya tadi, Al-Ahzab 21, dalam diri Nabi itu ada teladan yang baik. Maka cara meneladani hidup Nabi adalah pertama, Bapak Ibu, cintailah Rasulullah, ikutilah beliau memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua, Nabi itu hidupnya sederhana. Siapa yang paling cengeng kalau lihat Nabi sakit? Umar bin Khattab. Umar itu ketika melihat belakang Nabi ini berbekas, ada jalur-jalur bekas kurma yang menjadi alas tidur Nabi, Umar itu menangis, Pak. Datang dia ke Nabi ingin mencari kasur, ingin mencari tempat yang empuk untuk Nabi, tapi Nabi tak mau. Bukan Nabi tak mau punya rumah mewah, bukan Nabi tak mau punya rumah besar, bukan tak mau, bukan tak bisa, tinggal mohon aja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa nak Umar masih mendengar ketika Nabi sedang rukuk bunyi perutnya, ketika Nabi sedang sujud bunyi perutnya, ketika Nabi bangkit dari rukuk bunyi perutnya? Kenapa? Rupanya Nabi menahan lapar dengan batu di perutnya. Begitulah cinta kepada umat ini. Kalau Nabi dari dulu Bapak Ibu ingin kaya, Pak, Nabi itu tahu kan berapa maharnya Minang Khalidah? Berapa? 60 untung, 20 unta. Sekarang onta itu lebih dari 30 juta satu ekor, Pak. Nah, jadi kalau 20 kali 30 juta, nah itulah mahar Nabi. Waktu itu bukan Nabi tak bisa. Orang yang paling jujur dalam berdagang, punya istri mantap, ekonomi, kaya, tapi Nabi tak pandang itu. Maka dari itu Bapak Ibu, Nabi lebih memilih hidup sederhana, zuhud, qanaah, kasih sayang kepada umat. Tak ingin melihat orang tua ada yang lapar, tidak ingin melihat tetangganya ada yang tak makan anaknya. Tapi bagaimana dia berkeinginan Rasulullah SAW itu adalah memberikan yang terbaik kepada umat ini. Makanya Umar seketika berjalanlah dia sebagai khalifah, berjalan ke kampung-kampung. Bertemulah dengan satu rumah yang awal kedengaran tuh anaknya menangis. Kenapa menangis? Tapi lama-lama hilang tangisan itu. Semacam diam. Lupanya ketika beliau keliling-keliling sambil mencari sumber suara itu, bertemulah seorang ibu sedang masak, semacam merebus sesuatu. Lalu dia tanya, kenapa anak ibu nangis? Dia lapar. Lalu apa yang dimasak? Dibukanya ternyata batu. Jadi tujuannya itu apa, Pak? Supaya anaknya tertidur sambil menunggu yang dia rebus. Di situ mulutnya mengeluarkan tentang mengoceh tentang kepemimpinan Umar bin Khattab. Dia tidak tahu di hadapan Umar ketika itu diikuti oleh satu ajudan. Ini perbuatan Umar ya, ya Pak. Dia tidak bertanggung terhadap rakyatnya. Rakyatnya kelaparan dia tak tahu. Tengok anak saya kelaparan dia tak tahu, Pak. Harus mendiamkan setiap hari saya harus merebus batu, Pak. Pemimpin seperti apa dia? Umar katakan, kau tunggu di sini, kata ajudannya, aku pergi ke gudang. Jauh perjalanan, Bu. Dia harus memikul gandum sendiri dengan beratnya gandum. Sampai ke rumah ibu itu apa yang dilakukan Umar? Bukan memberitahu ke ibu itu inilah gandum, tidak. Beliau yang masak. Bayangkan Umar. Karena sudah tersentuh hati Umar sebagai pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kok masih ada yang kelaparan? Akhirnya dia yang masak, lalu dia yang bagikan. Belumkah dia berucap? Belum. Nanti Bu, selesai anak ibu dikasih makan, ibu juga lapar, ibu pergi ke tempat Umar itu, temui dia. Padahal yang cakap itu juga Umar. Makanya kalau ada tanya, siapa yang paling ingin ketika Nabi sakit? Umar lah. Siapa yang pertama kali menyari pedang yang belum pernah dicabut setelah beliau masuk Islam? Ketika dapat kabar dari Abu Bakar bahwa Rasulullah sudah tiada, mau dicincang Abu Bakar itu. Tapi diingatkan dengan satu ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut.
Akhirnya setiap umat itu sekeras hati umat itu, dia pasti luluh lantah hatinya kalau mendengar sepotong ayat. Dia juga orang yang paling sedih dan menangis ketika Nabi menderita, seolah-olah umat ini menggantikan Rasulullah. Makanya dia masuk daftar setelah Rasulullah ada makam Abu Bakar. Abu Bakar ini orang tua pertama masuk Islam, orang yang pertama mengganti Nabi ketika Nabi sakit memimpin sholat. Abu Bakar juga orang yang hidup persis kayak Nabi. Sampai ketika diusulkan oleh Umar Ibn Khattab, ya Abu Bakar, Rasulullah sudah wafat, para pejuang-pejuang yang habis Quran sudah banyak tewas, mereka sudah tidak ada lagi. Ya Abu Bakar, disetujui oleh Zaid bin Abi Thalib. Bagaimana kalau Al-Quran ini kita bukukan saja? Apa kata jawab Abu Bakar? Aku tidak melakukan apa yang tak pernah dilakukan oleh Nabi, termasuk membukukan wahyu Allah. Makanya tidak dibukukan di masa Abu Bakar. Kapan dibukukan? Di masa Umar bin Khattab. Itu kehidupan Rasulullah. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Fatih ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ma'ahu itu siapa? Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu. Ma'ahu itu siapa? Hu itu siapa? Punya sahabat Nabi. Siapa mereka? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Makanya apa? Kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar, ada kuburan Umar. Bertiga bersanding di Masjidin Nabawi. Makanya orang Pak kalau udah masuk lewat situ tak tahan Pak, tak tahan kita. Ya. Ada tidak puasnya hati kita di sini. Rasa ingin bertemu itu nampak. Tapi kalau ada orang yang lewat di makam Nabi tidak meneteskan air mata, tidak terpancar rasa kerinduan untuk tobat, ada masalah di hati. Kalau nama Nabi Muhammad sudah disebutkan tapi tidak berselawat, celaka kata Nabi. Siapa yang celaka itu kata Aisyah? Yang celaka itu adalah mereka yang ketika namaku disebut tapi mereka tidak berselawat. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kenangan yang tersimpan dari lubuk hati kita ketika merayakan Maulid. Orang kalau mengingkari Maulid kata Adi Hidayat ataupun Maulid kan namanya dipertanyakan imannya. Orang yang mengingkari Maulid berarti dia mengingkari dengan lahirnya seorang pemimpin, seorang yang dicintai Allah, Rasulullah, Nabi Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Ada orang mengingkari, maka dipertanyakan imannya. Seorang Dr. Al-Hidayat mempertanyakan itu. Artinya, Dr. Al-Hidayat sebagai salah seorang tokoh Muhammadiyah yang dikenal, beliau di bidang tarikh kalau tidak salah, memposisikan ketika adanya Maulid itu sesuatu yang boleh dilakukan. Makanya ungkapan Imam Asy'ari, orang yang kafir saja ketika bahagia dengan kelahiran Nabi, Allah kasih hadiah dikurangi azab setiap hari Senin. Kenapa kita berpikir pada sesuatu yang di luar dari itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga apa? Ketika kita melihat Nabi itu adalah sesosok yang perlu diteladani dalam hidupnya, Rasulullah itu sangat luar biasa ketika menjadi pemimpin di tengah keluarga. Rasul itu pemimpin bukan di tengah masyarakat saja Pak, tapi di tengah-tengah keluarga. Bapak pernah dengar cerita Rasulullah itu pernah menjahit baju sendiri kan? Oh ya, jahit sendiri. Bapak pernah jahit? Jahit kancing man, punya. Bapak pernah masak? Alhamdulillah. Saya ya. Itu pun aku sih Pak ya. Masak ayam jamus. Gimana masak nasi? Itulah Rasulullah SAW. Kemudian apa lagi Pak? Rasul itu pemimpin umat.
Makanya jalan hidup Nabi itu dakwah, menyampaikan kebaikan. Wal asr, demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa tanda orang beriman itu? Oh ibu, apa tanda orang beriman? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kata Allah dalam surah Al-Anfal, hanya saja orang yang beriman itu apabila zukirat, ya, apabila ada orang yang menyebutkan nama Allah, nama kebesaran yang menciptakan langit dan bumi, wajilat qulubuhum, hatinya gemetar. Maksud ayat ini apa? Salah satu yang disebut oleh orang nama Allah itu mengumandangkan 15 kalimat. Itu yang disebut oleh sahabat Nabi Abdullah bin Zaid menyebutkan, nah kalimat ini kutemukan dalam mimpiku Rasulullah. Kata Umar, aku juga tadi malam begitu. Kalau itu kau panggil Bilal, ajarkan kalimat itu. Itulah kalimat azan. Kalau sudah dikumandangkan azan, itu panggilan apa tuh? Oh, panggilan waktu gemetar hati kita. Harusnya gemetar. Kalau tidak gemetar, berarti ada masalah dengan iman kita. Karena tanda orang beriman itu salah satu, apabila disebutkan kalimat-kalimat nama-nama Allah, maka hatinya gemetar. Makanya ibu, dalam 15 kalimat itu hanya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah kita bentukkan kalimat. Tapi sejak awal dibaca oleh mubazzin, semuanya kita ikut sampai akhir, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kenapa? Karena di situ ada namanya. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa kita jawab? Allahu akbar. Karena ada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa kita jawab? Karena ada nama dia. Kita bersaksi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada nama Muhammad dan nama Allah di situ. Kita masih ulang dengan ucapan itu. Tapi ketika hayya 'alas shalah, ada kalimat Muhammad dan Allah di situ. Tidak, kita ngajak. Maka ketika kita ngajak, kita tak punya kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kita jawab? Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan hidup Nabi. Makanya beliau bisa menjadi pemimpin bagi umat. Diteladani, ditiru akhlaknya. Apa yang menjadi penyebab Khadijah tertarik menikahi Nabi Muhammad? Ya akhlaknya. 40 tahun sejak dilahirkan sampai dimakan mengangkat menjadi Rasul, beliau tidak punya musuh dan dimusuhi oleh siapa? Di usia 30, ada yang menyatakan 35, dia menyelesaikan sengketa cuma ingin menaruh batu di sudut hajar aswad. Nabilah yang memberikan keadilan. Di umur 20-an pun beliau pernah menyelesaikan masalah orang yang sedang bertengkar. Itulah yang tertarik di Khadijah. Ya Pak, di usia 25 tahun Nabi Muhammad, Khadijah pun mendatangi, keluarganya mendatangi Nabi Muhammad untuk dijadikan sebagai pasangan hidup oleh Khadijah. Tapi Pak, bukan karena itu. Dia mencintai karena Allah. Kenapa buktinya? Hartanya habis. Untuk apa? Dakwah bersama Nabi. Makanya ketika Khadijah wafat, Abu Talib meninggal, Nabi Muhammad sedih. Itu disebut dengan tahun duka cita bagi Nabi. Karena Nabi ditinggalkan dengan orang yang luar biasa, Pak. Secara ekonomi dia ditopang oleh Khadijah. Pembela dalam dakwah ada Abu Talib, pamannya. Seolah-olah macam gini Pak, kalau kita hari ini mau dakwah kemana? Ada ongkos, ada berkah. Sekarang itu udah tidak ada lagi Pak. Dan beliau tidak meninggalkan harta. Mana Khadijah itu menaruhkan jasadnya Pak. Andaikan masih bisa dipakai
menulangnya kalau sudah tidak ada, dia siap digunakan untuk apapun dalam rangka dakwah Islam. Itu Khadijah. Abu Thalib juga begitu. Silakan Muhammad, kau dakwah saja kemana kamu mau, kamu sampaikan Islam di mana saja kamu inginkan. Kalau ada yang menentang kamu Muhammad, pamanmu garda terdepan, atau bahasa orang kini, langkahi dulu mayat pamanmu ini. Tapi orang itu meninggal. Pak, pesan singkatnya apa untuk kita umatnya? Pak, hidup ini tidak boleh terlalu bergantung kepada makhluk. Itu pesan singkat untuk kita. Kalau hidup bergantung kepada makhluk, ujungnya kita akan kecewa. Itu pesan yang sampaikan ke kita tuh. Hidup ini kan semuanya kita tak bergantung ke orang kan? Ya tak Pak? Kita ngajari anak semua nak bergantung ke kita kan? Betul? Saya ditinggalkan ayah umur 8 tahun. 40 tahun mak saya lagi meninggal. Ayah saya hari Minggu waktu maghrib, mak saya hari Sabtu waktu asar. Jarak 40 hari saya tinggal. Tapi semangat saya tidak. Manjadda wajada, siapa yang bersungguh dia pastikan dapat. Allah pasti bersama orang-orang yang bersungguh-sungguh. Maka itulah kunci semangat. Sampai akhirnya saya memperoleh selesai kuliah, tak ada lagi jenjang setelah itu. Kenapa Pak? Karena semangat. Kita tak bergantung kepada makhluk. Kita memang siap. Oh, kalau kita nak buat pesta pernikahan kan kita bergantung dengan Pak Haji. Kena buatkan kata dia Pak Haji. Tapi pada hakikatnya kita kan bergantung dengan Allah. Kalau Allah tak gerakkan hati Pak Haji, tiba-tiba ada rupanya Pak Haji lah punya daftar pula 10 masa tunggunya, tentu kita tak dapat dengan Pak Haji. Macam malam ini Pak, sebenarnya tidak asing di sana ini nomor 2 nih. Ada ustaz kita yang sudah kita undang, ternyata beliau punya agenda khusus yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya berganti dengan sini. Itu contoh Allah yang menetapkan sesuatu. Tidak akan bergoyang sesuatu itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ajarkan ke kita. Nabi itu berkali-kali dapat tawaran di Taif saja. Setelah kesedihan muncul, Nabi harus dakwah pergi ke Taif. Ada satu masyarakat di situ, mudah-mudahan dapat dukungan. Ternyata Nabi disambut dengan batu, bukan tolak berdoa lainnya, tapi Nabi disambut dengan batu. Berceceran darah Nabi duduk di situ. Tempat duduk dan Nabi menangis itu menjadi nikmat bagi orang yang umroh di Taif itu. Kan ada musyrik pada masjid itu. Pak Haji sampai kemarin pergi, tak pergi ya? Saya tak pergi. Kalau Nabi mau Pak, Jibril suruh diperintahkan Allah temui Muhammad. Kalau bahasa mau dia pun panggil malaikat bukit-bukit panggil. Nah, Jibril komandannya. Gimana kira-kira Muhammad? Kalau bahasa Melayunya lah, kita bumi hanguskan orang sini yang telah menyakitimu. Sekejapnya kami angkat bukit nih, kami lempar satu-satu. Itu ditawari ke Nabi Muhammad. Tapi kata Nabi Muhammad tak usah. Doa Nabi itulah Taif hari ini menjadi penduduk Muslim 100%. Hari ini orang menjadi sasaran orang umroh harus sampai ke Taif. Jamaah kami tanya kepada itu harus mengagendakan kita ke Taif, yang laki-laki bawa kain ihram. Nanti setelah kita naik ke Tagantung, nengok kebun mudo, cabenya kok saya dibawakan cabai, ditengokkan cabai itu, cabenya itu hijau, cantik cabenya itu dari Taif. Daerahnya itu sejuk, pemandangan indah. Itulah negeri yang dulu penduduknya pernah ganggu Nabi Muhammad, pernah Nabi Muhammad dilentari oleh mereka, oleh pemuda situ diganggu, tapi Nabi tetap mendoakan mereka. Jadi siapapun yang menyakiti hati kita hari ini, di balik itu doakanlah. Ya Bu, jangan dendam. Ini ada pula kata-kata
sampai mati tak ku maafkan. Saya yakin jalan arwana tak ada macam itu. Tak ada ya. Apalagi yang di sini tak ada, yang sini baik-baik semua tak ada. Wajah-wajah surga ini semua nampak. Ya bu. Nanti kalau ibu masuk jangan lupa manggil saya bu, supaya saya tinggal Tanjung Palas. Ini nampakkan pasukan arwana jalan ke surga. Tak pula manggil gitu dari Tanjung Palas pak. Kami bertiga aja, orang rumah ada anak satu, bertiga aja kami bawa, jadilah. Ibu bapak yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin itu nilai yang bisa kita tarik pak. Nah di sisi lain saya ingin akhiri pertemuan ini adalah bagaimana Nabi ketika itu mengajari kita tentang perjalanan menuju Allah itu. Satu, jalan menuju Allah itu Bapak Ibu, ikuti sunnahnya. Apa yang menjadi sunnahnya Nabi, kita ittiba, ikuti. Yang kedua, syafaat Nabi mesti harus selalu kita harapkan. Maka perbanyak selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sampai mendapatkan doa yang tertua yang kita baca itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa tua itu. Dan Nabi Adam yang dapat pertama Pak, ketika dia tegak melihat nampak di arsy itu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertanya Nabi Adam ke Allah, ya Rabb, itu namanya siapa? Manusiakah dia? Dia manusia. Sudah adakah dia? Nanti dia akan lahir dari keturunan. Maka atas nama itulah Allah ampuni dosa Nabi Adam. Dosanya satunya Pak. Dosa Nabi Adam cuma satunya. Iblis dua. Nabi Adam satu keluar dari surga, lepas pakaian surga, dicampakkan satu jauh ke negeri India, satu ke Jeddah. 300 tahun baru jumpa. Jumpa pun di tengah-tengah padang tandus. Di situ ada bukit namanya Jabal Rahmah. Tempat itulah hukumnya umat manusia pada hari ini. Di situlah tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa. Dosa satunya. Dosanya apa? Adam silakan kau makan apapun yang kau inginkan. Tapi satu kata Allah, jangan dekati pohon itu. Kita ini artinya Pak, dalam hidup ini untuk yang dimakan halal itu banyak. Kalau yang haram itu jangan didekati juga. Inilah jelas mobil banyak, kebun sawit banyak, toko emas entah berapa biji, pas jadi dewan korupsi juga. Berarti kan itulah dosa bahayanya itu. Nabi Adam satu keluar dari surga. 300 tahun baru Allah terima permohonan maafnya. Iblis dua. Apa dosa iblis? Pertama apa? Enggan sujud kepada Adam, padahal dia tahu yang nyuruh itu bukanlah orang lain, tapi Khalik, sang pencipta dirinya, sang pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usjudu li Adam. Semuanya sujudlah kepada Adam. Rupanya ditengok iblis dan sujud. Enggan iblis Pak. Kenapa enggan iblis sujud? Karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Dosa dua, wastakbar. Dia sombong. Ngapain sujud ke Adam? Aku kan lebih baik ciptaan olehmu daripada si Adam. Apakah kita ini ada kesifat seperti itu? Banyak. Ya kan? Yang tak mau sujud ke Allah banyak kan? Banyak. Berarti sama lah tu. Ya kan? Sama lah tu. Kalau lakukan kening tak sujud kepada Allah tu, ayolah tak jauh beda tu. Yang kedua, berapa banyak orang yang sombong, dirinya yang
semua-semuanya. Lupa di balik itu ada kebesaran Allah yang telah mendorong dalam kehidupannya bisa berbuat. Sombong dia, kalau tak kena aku aja. Kalau banyak aku buat sama Fir'aun dulu. Fir'aun kena aku itu sama jadi aku ini Tuhan itu Fir'aun. Makanya jasad pun tak diterima Allah di bumi. Betul? Banyak tak sekarang ini? Jadi hati-hati Bapak Ibu. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan banyak hal dalam hidup kita, bahwa kita harus menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ya, yang terpenting juga adalah ingat Al-Quran itu diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad semasa sejak diangkat menjadi Rasul sampai 23 tahun. Setelah itu maka itulah Al-Quran diturunkan. Sejak umur 40 sampai 63 Rasul wafat, sejak diangkat menjadi Rasul sampai wafat 23 tahun, semasa itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi. Akhirnya ketika sudah selesainya Al-Quran diturunkan pada ayat terakhir Al-Maidah, Nabi selesai pula melaksanakan haji dan disebutkan haji wada bagi Nabi. Nikmat Allah pun sudah selesai atas diri Nabi. Sempurna Islam dengan diturunkan Al-Quran secara utuh. Malaikat Jibril pun datang kepada Nabi menurut jamaah kedua kali. Nabi bisikkan kepada Fatimah, ayah sebentar lagi akan pergi menyusul orang-orang yang telah mendahului ayah. Nangis Fatimah. Tapi di balik itu Fatimah dibisikkan lagi oleh Rasulullah, tersenyum dan tersenyum serta tertawa. Kecillah Fatimah karena dibisikkan bahwa nanti ketika kau wafat, kau meninggal, ayahmu yang akan menyambut di pusara nanti. Makanya Fatimah itu wafat tidak ada yang tahu, Pak. Yang nampak Rasulullah menerima jasadnya Fatimah itu adalah hanya suaminya Ali bin Abi Thalib. Kain kapan? Dari surga. Bukan dari warna-warni dalam Sudirman. Kan ada warna-warni dalam Sudirman. Kalau sini meninggal, situ meninggal. Karena banyak tempat. Rasulullah itu Fatimah, Khadijah, cucunya satu itu dapat kain khusus dari surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi intinya adalah maulid bagi kita menceritakan perihal kehidupan Nabi dari sisi manapun, silakan, pribadi, keluarga, pemimpin, pedagang, ibu, apapun, yang pasti beliau adalah beliau terbaik. Kalau ikut jejak beliau, kita akan dapat syafaat dan juga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya dah agak lewat, saya tak harus 1 jam Pak, karena yang di luar dingin Pak. Kita di dalam dingin, dia dingin juga di luar Pak. Karena kalau nunggu ini dingin gitu Pak. Ya kan Pak, dia kan nunggu kita. Kalau kita kan tak nunggu dia. Betul lah Pak? Nah, jadi takut dingin nanti. Apalagi Pak Haji lah senyum-senyum dia. Saya yakin itu saja mungkin Pak Haji dan dia dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sekedar untuk mengingat kembali peristiwa Rasulullah SAW. Semoga nanti menjadi pedoman buat kita, buat keluarga kita dan anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan masyarakat kita yang ada di sini, mudah-mudahan masyarakat yang mendapatkan ampunan Allah atas segala dosa, diberikan keberkahan hidup. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa ayah kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah, kasihani ya Allah keduanya ya Allah, sebagaimana keduanya telah mengasihani kami, telah membesarkan kami, mendidik kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa seluruh guru-guru kami ya Allah, ampunkan dosa keluarga kami ya Allah, baik yang berada di mushola ini, yang di rumah maupun di mana saja ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosa seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat ya Allah, para pejuang negeri ini ya Allah, para pejuang di Palestina ya Allah, dimanapun umat ini berada, ampunkan dosanya ya Allah ya Ghaffar ya Rabbal Alamin ya Allah. Jadikan perbuatan yang kami lakukan pada malam hari ini ya Allah adalah perbuatan yang Engkau ridhoi ya Allah. Terimalah amal dan perbuatan kami ini ya Allah sebagai bentuk wujud kasih sayang kami kepada Rasul kami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, perkenankan kami ya Allah untuk berjumpa dengannya, sekalipun dalam mimpi kami ya Allah, kami ingin bertemu dengannya ya Allah, bertegur sapa dan berkasih sayang kepadanya ya Allah ya Rabb. Kami berharap ada syafaatnya nanti yaumil akhir ya Allah untuk kami, keluarga kami dan masyarakat muslim dimanapun berada ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, limpahkan rezeki yang halal bagi kami ya Allah, yang rezeki yang lebih bagi kami ya Allah. Kuatkan lahir dan batin kami untuk sampai ke ziarah ke Madinatul Munawwarah. Kami sholat di Masjid Nabawi, kami sholat di Masjid Quba yang dibangun Nabi. Ya Allah, kami ingin berziarah ke makamnya ya Allah, ke makam Abu Bakar, ke makam Umar, ke makam sahabat-sahabatnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan semua yang kami lakukan, selawat yang kami baca, ayat-Mu yang kami kumandangkan, rezeki-rezeki dari tetangga jiran tetangga yang bersedekah ya Allah pada malam hari ini, Kau jadikan amal soleh baginya, limpahkan rezeki baginya ya Allah, berikan kesehatan lahir dan batin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak kami yang berkumpul pada malam hari ini bersama kami ya Allah, tumbuhkan dia yang menjadi anak yang soleh dan solehah, yang menjadi imam bagi orang yang bertakwa kepadamu, menjadi pemimpin bagi orang yang beriman kepadamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan negeri kami Dumai, negeri yang berada thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang senantiasa mendapatkan kebaikan dari-Mu ya Allah, negeri yang berkah, pemimpin yang taat kepadamu ya Allah, yang sayang kepada kami ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabad dunya wa qina adzabal qubur wa qina adzab yaumil mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu